Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Senin 6 Oktober 2025. Seperti biasa, kita mendasarkan permenungan kita pada bacaan-bacaan Ekaristi hari ini. Bacaan pertama dari nubuat Yunus. Dikisahkan bagaimana Allah memilih Yunus untuk pergi ke kota Niniwe dan menyampaikan sabda Allah, yakni Niniwe akan ditunggang balikkan. Namun Yunus tidak mau karena melihat kota itu yang diberi kesempatan untuk bertobat. Maka Yunus pergi naik kapal ke Tarsis. Di kapal itu badai besar didatangkan oleh Yahweh sehingga kapal hampir tenggelam dan Yunus tidur di buritan. Ketika nahkoda mengetahui itu, ia menegur, "Mengapa engkau tidur enak-enak? Kapal kita hampir tenggelam." Kemudian dibuang undi, siapa yang menyebabkan badai dan gelombang yang tinggi. Yunus kena undi dan ditanyai siapa dia dan dari mana. Ia mengaku dan kemudian ia minta agar dibuang ke laut sehingga angin dan ombak bisa menjadi tenang. Dan benar, setelah Yunus dibuang ke laut, air menjadi tenang, laut teduh, dan orang-orang lalu berseru kepada Tuhan. Mereka memuji, takut akan Allahnya Yunus. Dan Yunus kemudian atas penentuan Tuhan dimakan ikan dan dimuntahkan ke darat. Pada Injil, kisah mengenai orang Samaria yang baik hati disampaikan untuk menjawab pertanyaan dari ahli Taurat, "Siapakah sesamaku manusia?" Kita ingat ceritanya, ada seorang yang disamun, dipukuli setengah mati, dan dibiarkan di pinggir jalan. Ketika seorang imam dan Lewi melewatinya, ia lewat seberang jalan. Dan ketika seorang Samaria datang melihat, muncullah belas kasihan, maka ia datang merawat luka-lukanya dan menyirami dengan minyak serta anggur dan membalutnya, serta membawa ke penginapan agar orang merawatnya. Dan ketika ia pergi, ia mengatakan, "Ini uang, belanjakanlah orang itu untuk orang itu, dan apabila nanti kurang, aku akan mengembalikannya saat kembali dari kerjaku." Dan bertanya, siapakah sesama dari ketiga orang yang digambarkan dalam perumpamaan? Dan orang-orang menjawab, orang
yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Yesus berkata, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Saudara-saudaraku terkasih, kadang kita bersikap seperti Yunus, tidak rela orang berdosa diberi belas kasihan. Yunus yang diutus oleh Allah untuk pewartaan pertobatan lari menjauh dari Allah. Tetapi kuat kuasa Allah tidak pernah bisa kita lawan. Maka sekalipun pola pikir kita kadang-kadang berbeda dengan Allah, kita harus melaksanakan kehendak Allah. Bukan seperti Yunus yang menyimpang dari perintah Allah, namun toh ditangkap dan kembali pada perutusan mewartakan kerajaan Allah. Seringkali sikap seperti Yunus ada dalam hati kita. Karena tidak cocok dengan pola pikir kita, kita menolak karya dan kehendak Allah. Oleh karena itu, mari dari bacaan pertama kita ambil sikap agar kita menyerah kepada kehendak Allah dan siap menerima perutusan sekalipun perutusan itu tidak cocok dengan kehendak kita. Maka seperti Bunda Maria mengatakan, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Sekalipun tidak cocok dengan pola pikir Bunda Maria tetap melaksanakan kehendak Allah. Semoga kita pun juga demikian, tetap melaksanakan kehendak Dia. Dari bacaan Injil, sekilas kita melihat pertanyaan ahli Taurat itu, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Kalau pertanyaan itu kita renungkan, jawabannya hampir pasti, samaku ialah keluargaku, kelompokku, golonganku, orang-orang yang sepaham dengan aku. Sedangkan musuh-musuh kita abaikan. Maka saya mengajak untuk mengubah pertanyaan itu. Bukan siapakah samaku, tetapi aku menjadi sama bagi siapa. Gambaran orang yang dirampok, dipukul hampir mati, dan 3 orang yang lewat. Mari kita lihat. Imam dan Lewi rupa-rupanya akan pergi ke Bait Allah Yerusalem untuk mempersembahkan kurban, memimpin persembahan kurban dari umat. Dan syarat untuk memimpin meletakkan kurban persembahan kepada Allah adalah tidak boleh najis. Dan salah satu najis adalah terkena darah. Kalau ia menolong orang yang terampok itu, ia akan najis. Maka ia berpikir, lebih baik aku terus saja agar bisa memimpin ibadat. Demikian pula Lewi punya alasan yang sama. Maka ia meninggalkan orang yang terampok itu. Sedangkan pola pikir orang Samaria berbeda. Orang ini membutuhkan belas kasih, maka aku harus menolongnya. Dan ia tidak mempedulikan siapakah orang yang sakit itu. Meskipun orang Yahudi, orang Israel adalah musuhnya, ia tetap merawatnya. Dan orang itulah yang menjadi sama bagi orang yang dirampok.
Nampaknya seakan-akan alasan Imam dan Lewi masuk akal. Tetapi Tuhan Yesus pernah bersabda, yang kuperlukan adalah belas kasihan dan bukan kurban persembahan. Itu artinya tindakan konkret belas kasih jauh lebih besar daripada kurban bakaran. Maka kita diajak untuk benar-benar hidup sesuai dengan kehendak Allah. Dan pertanyaan Yesus dari ketiga orang ini, siapakah sesama dari orang yang tersamun? Dan jawabnya, orang yang menunjukkan belas kasihan kepadanya. Pergilah dan berbuatlah demikian. Maka saya mengajak untuk mengubah pertanyaan ahli Taurat. Bukan siapakah sesamaku manusia, tetapi aku menjadi sesama bagi siapa. Kalau demikian jawabannya jelas. Semua orang yang saat itu membutuhkan pertolonganku, dialah sesamaku. Hari ini kita diajak untuk memberikan perhatian kepada para misionaris. Itulah samaku meskipun di jauh di sana. Maka mari kita tunjuk nyatakan perhatian kita, doa kita dan sumbangan kita kepada para misionaris lewat amplop misi. Mudah-mudahan dengan demikian kita semakin mampu benar-benar menjadikan semua orang sebagai sesama kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, syukur atas sabdamu yang kami renungkan hari ini, yang mengajak kami untuk mengerti kehendak-Mu dan melaksanakan, sekalipun berbeda dengan angan-angan kami. Dan juga Engkau tunjukkan kepada kami tindakan kasih jauh lebih besar daripada kurban bakar manapun. Mampukanlah kami untuk menyatakan sabdamu itu tengah-tengah hidup kami, agar akhirnya kami semakin mampu untuk melihat, mengerti, dan melaksanakan kehendak-Mu. Kuatkanlah iman kami yang kadang lemah, kadang jatuh, kadang mandek. Semoga dengan bantuan dan rahmat-Mu, iman kami tetap tangguh, kokoh, dan kuat. Semoga umat-Mu yang sakit Kau sembuhkan, yang punya beban berat Kau ringankan, yang punya persoalan Kau bantu untuk mengurai, agar akhirnya kami tetap mengalami cinta kasih-Mu dalam situasi manapun juga. Untuk itu, berkati kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya ajak untuk terus memiliki pola hidup yang sehat, agar kita tetap sehat, dijauhkan dari segala macam penyakit. Terima kasih untuk keterlibatan panjenengan dalam gereja lewat doa-doa, pemberian diri, pemberian waktu, pemberian dana, dan pemberian karya-karya yang sangat membantu gereja dalam melayani umat dan pewartaan Injil. Saya ingatkan, bulan Oktober ini kita jadikan bulan misi MSF, kesempatan untuk membantu para misionaris
dengan cara doa-doa dan pengumpulan dana lewat amplop misi. Maka amplop-amplop yang sudah diterima setelah diisi bisa dimasukkan ke kotak-kotak persembahan di dekat pintu masuk gereja. Amplop ditunggu sampai akhir bulan. Panjenengan yang masih membutuhkan amplop tersedia dekat pintu masuk gereja. Silakan, entah keluarga, entah setiap anggota keluarga didorong untuk memberikan perhatian kepada para misionaris agar mereka bisa dengan tenang melaksanakan tugas perutusan sebagai misionaris. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati